Setelah belasan tahun hidup sebagai pasangan suami istri, tragedi itu akhirnya terjadi. Sang istri yang dari bangsa kuntilanak pulang ke alamnya. Malangnya, sang anak juga hilang ke alam gaib. Bagaimana kisahnya? Di kalangan masyarakat awam, baik yang tinggal di desa maupun di perkotaan, istilah kuntilanak mungkin sudah tak asing lagi. Kepercayaan atas eksistensi makhluk halus ini memang acap dituturkan dari generasi ke generasi. Setidaknya, menurut kepercayaan awam, kuntilanak berjenis kelamin perempuan atau betina. Terkadang dia mampu mewujudkan diri sebagai seorang perempuan cantik dan tempo-tempo sering pula berwujud sebagai wanita tua yang penampilannya sangat menakutkan. Ada yang percaya bahwa kuntilanak yang semula menampakkan wujudnya sebagai wanita tua yang menyeramkan, kalau ubun-ubunnya dipaku, maka dia akan menjelma menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Bahkan katanya ada yang telah menikahi makhluk itu setelah dia berhasil memaku kepalanya. Benarkah ada kisah semacam itu atau hanya sekedar sensasi belaka? Ternyata cerita yang amat naif tersebut memang mungkin terjadi, atau setidaknya pernah dialami oleh seseorang. Aku adalah seorang mahasiswa yang drop out dari sebuah perguruan tinggi di kota Medan. Aku terpaksa meninggalkan bangku kuliah karena orang tuaku sudah tidak mampu lagi membiayaiku hingga menyandang gelar sarjana. Setelah berhenti kuliah, aku beruntung karena bisa cepat memperoleh pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di bilangan Kesawan yang dikenal sebagai wilayah pemukiman orang-orang bisnis di kota Medan. Jabatanku di kantor tempatku bekerja pun cukup menjanjikan. Memasuki tahun kedua, aku telah mampu memiliki sebuah sepeda motor meski dibeli secara nyicil. Mungkin karena sudah keasikan bekerja mencari uang, maka minatku untuk melanjutkan kuliah akhirnya terkikis habis. Suatu hari, aku menerima sepucuk surat dari ayah di kampung, yang isinya meminta agar aku segera berumah tangga. Nah, ini merupakan masalah baru bagiku. Bukan tidak ingin kawin, tapi hingga saat ini belum ada seorang perempuan pun yang mau dan bersedia kawin denganku. Jangankan kawin, cewek yang mau kupacari saja hampir tidak pernah kutemukan. Kuakui wajah dan penampilanku memang tidak menarik. Mataku agak juling dan hidung kebesaran menurut proporsi normal. Kulitku hitam pekat, ditambah tubuhku pendek dan agak bungkuk pula. Kalau berjalan, aku juga sedikit pincang, sebab cacat kaki yang kualami merupakan bawaan dari lahir 27 tahun silam. Dengan kondisi semacam itu, sejak dulu aku memang selalu dijauhi oleh gadis-gadis, baik di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya. Jangankan untuk pacaran, mengenal serta bertatapan dengan lawan jenis saja, aku selalu merasa rendah diri. Meskipun setelah bekerja, kantongku agak tebal berisi lembaran rupiah, namun belum kutemukan cewek yang sudi kupacari atau kencan denganku. Mungkin hanya pekerja seks komersial saja yang bersedia kencan denganku untuk beberapa saat. Tapi syukurlah, pekerjaan kotor itu tidak pernah kulakukan. Bukan semata karena takut dosa, tapi aku takut terkena penyakit kelamin, atau bahkan tertular HIV atau AIDS. Surat ayah yang tak sempat kubalas kemudian disusul oleh utusannya yang datang ke Medan, khusus untuk membicarakan perkawinanku. Kalau aku belum ada calon, mereka bersedia mencarikannya. Sang utusan juga memperlihatkan beberapa lembar foto gadis-gadis kampung yang dianggap orang tuaku layak untuk menjadi pendamping hidupku. Kukatakan kepada utusan bahwa dalam waktu singkat saran ayah akan kupikir dan kupertimbangkan. Begitu sang utusan pulang, aku terus saja memperhatikan foto-foto gadis kampung tersebut. Di antaranya ada yang kukenal. Seingatku, dulu cewek itu pernah menghinaku ketika kuajak berteman. Kalau sekarang gadis itu bersedia kawin denganku, pasti karena terpaksa atau ada alasan lain. Ya, mungkin cerita kesuksesanku di kota sudah sampai juga di telinga mereka. Sejak berangkat dewasa, aku selalu berangan-angan memperoleh calon pendamping hidup yang merupakan pilihanku sendiri, sehingga kalau salah pilih akan menjadi tanggung jawabku. Artinya, aku tidak mau dijodohkan oleh siapapun, walau oleh orang tuaku sendiri. Dengan prinsip itu, desakan orang tuaku menawarkan gadis kampung pilihan mereka membuat diriku selalu kebingungan. Untuk sementara, aku berdalih bahwa aku sudah punya pacar di kota Medan dan sedang menjajaki kemungkinan untuk kuajak menikah. Padahal itu cuma kebohongan agar aku bisa lebih tenang untuk menemukan calon pendamping hidup yang benar-benar mencintai serta menyayangiku. Tentu dia juga harus bisa menerima dengan ikhlas kondisi penampilanku yang serba tidak menarik ini. Malam itu, aku sedang dalam perjalanan menuju acara pesta perkawinan seorang rekan sekantor di bilangan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Waktu itu aku sudah dapat membeli mobil sendiri.
Aku mengemudi seorang diri. Lokasi pesta agak jauh masuk ke dalam perkampungan. Jalan perkebunan berlubang-lubang yang di kanan kirinya tumbuh pepohonan yang besar dan tinggi serta berdaun lebat. Suasana yang sunyi mewarnai perjalananku. Ditambah lagi ketika itu hujan turun rintik-rintik. Di sana-sini yang terlihat hanya kegelapan semata. Mobil yang kukemudikan saat itu tidak bisa melaju dengan kencang karena aku harus menghindari lubang yang ada di sana-sini. Aku masih konsentrasi di belakang setir ketika lampu mobilku mendarat pada sesosok manusia yang tengah berdiri di pinggir jalan. Orang itu sepertinya sedang bernaung di bawah pohon karena hujan memang sudah mulai lebat. Semakin dekat dengan orang itu, maka penampilannya semakin jelas terlihat. Kasihan sekali, ternyata dia adalah seorang wanita muda, mengenakan baju kurung putih dan wajahnya tertutup oleh sejenis selendang. Dalam hati aku berkata, alangkah nekatnya wanita muda ini berada di tempat sepi seorang diri. Karena menarik perhatianku, ditambah iba melihatnya, lalu ku coba mengurangi kecepatan mobil dan berhenti persis di depannya. Maaf, apa ada yang ditunggu? Sapaku sambil membuka kaca jendela. Sejenak yang disapa menebar senyum, lalu menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak menunggu siapa-siapa, Bang, jawabnya kemudian masih mengulum senyum. Dalam keramaian suasana malam itu, aku masih mampu mencuri pandang ke wajahnya yang putih bersih dan lumayan cantik. Sangat kontras dengan wajahku yang hitam dan sangat tidak menarik. Kalau dipandang sepintas, aku memastikan dia seorang perempuan baik-baik, bukan PSK. Timbul niatku untuk sekedar berkenalan, lalu mencari alasan agar wanita muda ini bersedia menemaniku ke rumah rekan kerja yang sedang melangsungkan perkawinan. Aneh, sepertinya dia dapat membaca pikiranku. Boleh aku ikut menumpang di mobil abang? Katanya dengan suara merdu. Aku hampir tak percaya mendengarnya. Boleh, tentu saja boleh, kataku dengan gugup. Dia lalu segera masuk ke mobil dan duduk di jok depan. Ya, di sebelahku. Selama dalam perjalanan, kami terlibat dalam pembicaraan yang mengasyikkan. Wanita muda ini ternyata cukup lancar bercerita tentang dirinya. Tanpa ku minta, dia bercerita bahwa dulu pernah pacaran dengan seorang anak muda yang juga bekerja di kantor sebuah perkebunan. Hubungan mereka putus karena sesuatu hal yang tidak jelas. Ketika aku tanyakan apa yang tidak jelas tersebut, gadis itu cuma menebar senyum. Namun satu hal yang cukup membingungkan, yakni ketika dia mengatakan kini hidup sebatang kara dan tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kalau abang ingin bertemu saya lagi, silahkan saja temui saya di tempat yang tadi, tegasnya sebelum dia minta diturunkan di sebuah tikungan jalan yang ternyata tidak jauh dari lokasi pernikahan temanku. Aku cuma terpana saja menyimak tawarannya itu. Dalam hati aku berkata, apakah matanya telah buta bahwa aku bukan laki-laki yang layak untuk diajak berkenalan, apalagi sampai untuk mengulang pertemuan kembali. Atau kebetulan malam itu aku naik mobil dan mengaku kerja di kantoran, sehingga sebagai gadis kampung dia berharap yang lain dariku. Entah mengapa, gadis itu memang amat menggoda hasratku untuk kembali menemuinya. Pada malam berikutnya, aku sengaja menemuinya di tempat kami bertemu di malam sebelumnya. Namun sekali ini aku sengaja datang dengan naik sepeda motor. Aku ingin tahu apakah dia masih tetap ingin berteman lebih dekat denganku setelah tahu kalau aku hanya naik sepeda motor. Di luar dugaanku, wanita yang mengaku bernama Sumanti tersebut memang telah menungguku di tempat itu. Dari kejauhan, lampu besar motorku sudah menerangi tubuhnya yang berdiri di bawah naungan pohon di pinggir jalan perkebunan. Lebih mengejutkan lagi, dia sama sekali tidak menolak kubonceng manakala aku mengajaknya jalan-jalan berkeliling kota Medan yang gemerlap dengan lampu hias. Sejak malam itu, aku dan Sumanti resmi berpacaran. Namun aku masih saja sulit percaya. Kenapa wanita muda dan cantik itu sudi berpacaran dengan lelaki yang cacat fisik dan sama sekali tidak menarik seperti diriku? Lalu, apa mungkin Sumanti mau menjadi pendamping hidupku kelak? Aku bersedia menjadi istrimu dan aku ikhlas menerima apapun yang ada pada dirimu, Bang, bisik Sumanti ketika aku coba mengatakan hal itu. Aku bahagia mendengarnya, namun aku masih bingung bagaimana caranya meminang Sumanti. Bukankah dia mengaku hidup sebatang kara dan tidak punya tempat tinggal yang tetap? Terus terang saja, ayah dan ibuku di kampung pasti akan menolak calon mantunya yang tidak jelas identitas keturunannya. Mereka pasti akan berdalih demi harga diri meski anak lelakinya adalah seorang yang cacat dan tidak menarik. Betapapun cantiknya pacarmu itu, kalau tidak jelas keturunannya dan tidak jelas silsilah keluarganya,
Kami di kampung sangat tidak setuju, anakku, kata ibu dengan emosi suatu ketika saat dia mengunjungiku di Medan. Jelek-jelek begini kita orang bermarga. Sebaiknya kau putuskan saja hubungan cinta kalian itu, tandas ayah yang datang bersama ibu. Aku mulai bingung, bahkan sangat bingung. Baru pertama kali jatuh cinta, tapi sudah harus diputuskan secara paksa. Sebagai seorang anak yang ingin selalu berbakti pada orang tua, keluarga, serta kaum kerabat, aku juga harus tunduk pada keputusan mereka. Meskipun terasa sangat berat sekali untuk mengucapkan kata perpisahan, aku harus melakukannya. Dan hal itu kukatakan pada malam itu ketika aku bertemu dengan Sumanti. Hubungan cinta kita tidak mungkin diteruskan, Sum, ungkapku dengan nada bergetar. Kenapa, Bang? Sumanti menatapku. Kita tidak mungkin menikah karena orang tuaku di kampung telah punya calon untuk pendamping hidupku. Aku menatap wajahnya dalam-dalam. Jadi kita putus? Sumanti balas menatapku, seolah-olah tidak percaya pada apa yang didengarnya. Aku menunduk, tak sanggup memandang wajahnya yang muram. Aku tahu dia benar-benar gundah. Semuanya terlihat jelas pada raut wajahnya yang bulat telur itu. Pembicaraan kami di bawah pohon rimbun dekat pinggir jalan perkebunan tersebut terhenti sejenak ketika ada kendaraan perkebunan yang lewat. Sebuah truk membawa biji kelapa sawit. Kalau begitu, malam ini kita mengadakan perpisahan di rumah saya. Abang bersedia kan? Ajak Sumanti dengan mata berkaca-kaca. Di rumahmu? Aku terheran-heran. Katamu kau tidak punya tempat tinggal tetap. Kok sekarang tiba-tiba mengaku punya rumah? Itu dulu. Karena saya tidak ingin abang mencintai saya, karena saya memiliki harta warisan berupa rumah gedung yang lengkap dengan perabotannya yang antik dan mewah. Kini karena abang sudah ingin memutuskan hubungan secara sepihak, menurut pendapat saya hal itu tidak perlu dirahasiakan lagi, katanya sambil membersihkan air mata. Aku cuma bisa melongo saja ketika Sumanti menunjuk sebuah bangunan gedung berlantai 2 tidak jauh dari tempat kami bicara. Aneh sekali, mengapa selama ini aku tidak pernah melihat keberadaan rumah megah itu? Kami segera ke sana dengan naik sepeda motor yang selama ini cukup setia menemaniku pacaran dengan Sumanti. Begitu memasuki rumah gedung itu, hatiku terpesona dan kagum menyaksikan keindahan di dalamnya. Aku bagaikan berada di rumah idaman semua orang yang berduit. Dan tak pernah terfikir sebelumnya akan keberadaan bangunan yang lokasinya dikelilingi oleh hutan perkebunan. Entah bagaimana awalnya, aku dan Sumanti sudah berada di dalam kamar tidur. Dan aku seperti kerbau dicucuk hidung ketika dia menyeret lenganku menuju ranjang yang juga terkesan mewah. Sumanti ingin berpisah denganku di ranjang tersebut, sambil melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Katanya hal ini sebagai kenang-kenangan yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Baru kali ini aku melakukan perbuatan yang oleh agama sangat terlarang itu. Tapi semua itu telah terlupakan. Sebagai lelaki yang belum pernah menyaksikan tubuh telanjang dan aurat perempuan, perilaku diriku terkesan kaku. Sebelum menggapai puncak kenikmatan yang tiada tara, kedua tanganku menjadi liar, gerayangan kian kemari. Tanpa sadar, rambut Sumanti kujambak manakala orgasme menguasai sekujur syaraf tubuhku. Karena kenikmatan yang tiada tara itu, tanpa sadar pula jari jemariku yang tengah menjambak rambut yang panjang tersebut menyentuh benda keras yang dingin dan tanpa sengaja tercabut keluar. Loh, apa ini? Gumamku manakala di tanganku tergenggam besi memanjang mirip paku yang lumayan besar ukurannya. Paku itu berlumuran darah. Tak ada jawaban yang kudengar dari bibir mungil Sumanti. Pada saat yang bersamaan, wanita muda itu menjerit kesakitan sambil memegang ubun-ubunnya yang mengucurkan darah kental kehitam-hitaman. Darah itu amat deras mengalir sehingga seluruh wajahnya penuh dengan lumuran cairan kental berbau yang sangat busuk itu. Aku masih terpana dan kebingungan ketika Sumanti berkata dengan nada memelas, "Bang, maafkan aku, karena aku harus meninggalkan abang sekarang juga." Dalam hitungan detik, kemudian wajah cantik Sumanti berubah menjadi pucat pasi, lalu menjadi hitam, bahkan berubah wujud sangat tua sekali, berkeriput persis nenek-nenek di atas usia 100 tahun lebih. Melalui jari jemarinya yang juga keriput, muncul pula kuku-kuku yang semakin lama semakin panjang dan runcing. Pada saat kupandang wajahnya yang keriput tersebut, tampak semakin menakutkan. Karena melalui mulutnya keluar gigi taring yang tajam serta kedua matanya yang meliak dan melotot. Merah menyala, menatap liar kian kemari. Dadanya yang telanjang itu menampakkan kedua payudaranya yang semula keras dan mengkel, kini berubah kempis menjijikan. Dan yang paling menebarkan,
Di seputar pangkal pahanya yang kisut, ramai dikerumuni belatung dan kecoa. Aku hanya terbungkam saja dalam kengerian ini. Sebelum diriku pingsan, aku masih mampu menyaksikan sosok Sumanti yang berubah menyeramkan itu meluncur terbang, menembus langit-langit kamar dengan kecepatan yang luar biasa. Seketika itu aku jatuh tak sadarkan diri. Begitu siuman pagi harinya, ramai warga kampung mengerumuniku yang tergeletak di dekat nisan sebuah kuburan tua dalam keadaan tanpa busana walau sehelai pun. Mereka segera memboyongku ke rumah seseorang yang dituakan di sana, yang dikenal menguasai ilmu kebatinan. Setelah mengadakan terapi gaib, orang tua yang akrab disapa Mbah Kadirun itu mengatakan bahwa diriku telah tergoda dan diperdaya oleh kuntilanak. Aku yang masih sangat awam tentang masalah gaib hanya terdiam saja. Meskipun pernah mendengar cerita tentang kuntilanak, namun hal itu kuanggap sebagai dongeng isapan jempol saja. Agak ragu-ragu, aku tanyakan kepada Mbah Kadirun, apakah aku bisa bertemu lagi dengan kuntilanak tersebut dalam wujud perempuan cantik bernama Sumanti? Bisa. Malam Jumat depan kalau kau mau, aku akan mengadakan meditasi khusus sebagai ritual untuk memanggilnya. Begitu kuntilanak itu hadir, aku akan menancapkan paku ke ubun-ubun kepalanya. Setelah berwujud wanita cantik, dia akan kuanggap sebagai anak perempuanku. Artinya, dia berhak menggunakan margaku di belakang namanya. Kalau kau ingin menikahinya, suruh orang tuamu meminangnya ke rumahku ini. Itu yang kau inginkan, bukan? Aku kembali terkesima. Soalnya, Mbah Kadirun ini seperti mampu membaca pikiran yang terekam di kepalaku. Jika Tuhan berkehendak, sesuatu yang muskil pun pasti akan terjadi. Ya, itulah yang kualami. Tanpa menemukan kendala yang berarti, akhirnya aku melangsungkan pernikahan dengan Sumanti. Hal ini terjadi setelah Mbah Kadirun berhasil menghadirkannya kembali dalam wujud seorang wanita ayu dan menawan. Hati-hati, paku yang tertancap di ubun-ubun kepala istrimu itu jangan sampai tercabut. Mbah Kadirun berpesan dengan setengah berbisik ketika dia menyalamiku untuk mengucapkan selamat berbahagia. Ya, aku dan Sumanti kemudian menjadi pasangan yang berbahagia lahir dan batin. Aku coba melupakan bahwa dulunya dia adalah sosok kuntilanak. Sampai suatu ketika, Murni, anak gadisku satu-satunya yang sangat manja dengan ibunya dan wajahnya juga mirip dengan Sumanti itu, ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Acara pesta ulang tahun ini rencananya akan digelar bersamaan dengan hari perkawinanku dengan Sumanti yang ke-12. Menjelang acara berlangsung, istri dan anak gadisku itu belum muncul-muncul juga dari dalam kamar. Segera aku menyusul mereka karena tamu sudah banyak berdatangan. Di dalam kamar, aku tidak melihat Sumanti. Anak gadisku yang berulang tahun itu sambil terisak-isak mengatakan bahwa ibunya telah terbang entah kemana. Hal ini terjadi setelah paku yang tertanam di ubun-ubun kepalanya tercabut tanpa disengaja. "Mana paku itu?" tanyaku dengan gelagapan. "Saya tancapkan di sini, Pak. Ibu yang memintanya," ujar Murni sambil menunjuk ubun-ubunnya. Cukup lama aku tertegun. Kemudian kulihat Murni akan mencabut paku itu kembali dari ubun-ubunnya. Aku juga masih tertegun ketika paku tersebut telah berada dalam genggaman tanganku. Lalu anak gadisku yang cantik itu terbang dan hilang entah kemana. Tidak jelas bagaimana awalnya, aku tahu-tahu telah berada di bawah pengawasan seorang dokter syaraf di rumah sakit jiwa. Kalau aku memang telah dianggap gila, mana mungkin aku mampu menceritakan kisah hidupku yang pernah kawin dengan Sumanti, perempuan dari komunitas kuntilanak itu. Betapapun juga, para medis tetap menganggapku tidak waras. Dan hingga kisah ini kututurkan, diriku masih menjadi pasien tetap seorang psikiater. Sementara itu, menghilangnya istri dan anakku yang terjadi secara misterius dalam waktu bersamaan itu telah menimbulkan kecurigaan para tetangga terdekat. Namun syukurlah, tidak seorang pun yang berani melaporkan peristiwa ini ke pihak yang berwajib. Bahkan mereka selalu mengadakan gerakan tutup mulut kalau ada yang bertanya sebelum aku dinyatakan kurang waras oleh para medis.